Selamat malam Kak. Malam Kak. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini sih lumayan baik ya dari hari kemarin. Lumayan baik, berarti ada sesuatu ini sepertinya. Iya, jadi sudah kenapa ya? Ayo berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, Robbi syrahli Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya- Selamat malam Kak. Malam Kak. Alhamdulillah, gimana nih hari ini kabarnya? Kabarnya hari ini sih lumayan baik ya dari hari kemarin. Oke, lumayan baik ya. Berarti ini ada sesuatu ya. Iya, jadi memang ada yang pengen diceritain gitu juga nih sama kakak. Oke, mau curhat, mau cerita-cerita gitu. Oke, boleh. Sebelum itu kita biar makin dekat, makin akrab, nanti ngobrolnya juga enak, kita kenalan dulu ya. Kalau saya Anggun Trisna, kakak boleh panggil Kak Anggun, nggak apa-apa. Kalau kakak sendiri siapa namanya? Nama saya Rizka Fajar. Mungkin kakak juga bisa panggil Rizka atau terserah kakak mau panggil gimana. Kak Rizka ya. Iya. Kak Rizka saat ini kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang sih lagi kerja di rumah sakit di Semarang ini. Kerja di rumah sakit. Iya. Di bidang apa Pak, kalau boleh tahu? Ini kerjanya jadi ahli gizi di rumah sakit. Oke, kalau ahli gizi itu mungkin bisa ini dong, Kak Rizka ceritain aktivitasnya apa atau job desknya seperti apa biar saya juga tambah wawasan nih. Jadi ahli gizi kalau di rumah sakit tuh ya ke pasien buat mengkaji data pasiennya, terus buat diagnosis, kemudian jadi bisa buat perencanaan menu buat diet pasiennya. Jadi tiap pasien tuh beda-beda. Kayak misal pasien mungkin dengan penyakit A nanti dietnya ini, dengan penyakit B nanti dietnya ini. Jadi proses itu ada sebelumnya tuh ada pengkajian gitu, kayak ke pasien dulu buat menu, terus tapi kalau buat menu itu juga paling awal-awal aja sih, karena udah ada perencanaannya, terus tinggal menentuan dietnya aja gitu. Dari tadi ini saya dengar kata-kata diet. Kalau orang awam ya Kak pasti ngiranya emang pasiennya harus disuruh kurus nih kayak gitu, ya kan? Soalnya setahu saya kalau misalnya yang namanya diet, ya diet memang kayak gaya hidup, pola hidup ya Kak, tapi identik ke ngurusin badan. Nah ini istilah kalau aslinya dalam ilmu gizi itu seperti apa? Diet itu sebenarnya nggak melulu tentang ngurusin badan ya, jadi bisa buat diet pun juga ada diet gizi seimbang aja. Jadi itu supaya berat badan tuh nggak turun ataupun nggak naik kalau udah punya status gizi yang baik atau normal. Jadi kalau misal status gizinya obesitas ya berarti dietnya memang harus menurunkan berat badan. Tapi kalau kalau pasiennya status gizinya kurus berarti ya memang malah harus menaikkan berat badan. Terus kalau di rumah sakit kan nggak cuma orang yang dirujuk ke rumah sakit kan nggak cuma karena kurus atau gemuk ya. Jadi kalau biasanya di rumah sakit mesti karena penyakit A, B, C, mungkin kayak diabetes atau punya komplikasi, jadinya dietnya juga beda lagi, nggak cuma buat nurunin atau naikin berat badan. Jadi bisa kalau buat diabetes mungkin dietnya berarti ada diet diabetes. Kalau hipertensi nanti ada diet rendah garam. Kalau komplikasi dua-duanya berarti ya ada diet dua-duanya buat pasien ini. Oke, sekarang jadi tahu saya. Kalau saya simpulkan sendiri dari penjelasannya Kak Rizka, ini lebih ke diet itu pokoknya aturan makan. Iya, aturan makan, aturan hidup sesuai dengan kebutuhan gitu ya, bukan melulu kurus langsing gitu ya Iya, Kak. Oke. Kalau kerja di rumah sakit seperti itu, kalau dari Kak Rizka nih, kesulitannya apa Kak biasanya yang paling sering dijumpai? Kesulitannya mungkin kadang kalau di pasien kelas 3 itu karena mungkin terawam ya, jadi kita ketika menanyakan riwayat pasiennya atau riwayat penyakit kadang kurang memahami tentang riwayatnya itu. Jadi kita perlu jelasin lagi apa yang masuk kita tanyakan, jadi biar pasiennya juga paham apa yang kita tanyain untuk tujuannya apa, jadi pasien itu baru bisa menjawab apa yang kita tanyain gitu.
Beda lagi sama pasien kalau dengan kelas 1 atau VIP gitu, mereka malah banyak tanya. Berarti lebih ke komunikasi ke pasiennya ya yang Iya, sulit. beda-beda. Oke. Kalau misalnya memang mohon maaf nih kalau di pasien kelas 3 tuh harus lebih sabar lagi ya. Iya, betul. Karena Jadi, itu nyangkut nanti diagnosisnya apa-apa. betul. Nah, biasanya Kak Rizka gimana nih kalau menjumpai hal seperti itu? Apa strateginya? Strateginya ya memang perlu sabar sih, perlu sabar, terus tanyainnya pelan-pelan, karena mungkin kalau tentang penyakit-penyakit sama gejala yang dialami kan mungkin belum terlalu memahami. Terus kadang misal nih contoh, pasien tekanan darahnya tinggi, Iya. tapi pasien itu nggak tahu kalau itu namanya hipertensi gitu. Jadi kita bilangnya ya yang awamnya orang-orang sebut gitu. Jadi nggak kita bilangnya penyakit apa, tapi yang emang biasanya orang-orang awam nyebutnya apa, kita bilangnya gitu. Oke, penyesuaian bahasa ya. Betul. Jadi harus tahu istilah, masih kayak masuk angin kan nggak ada ya di kesehatan. Iya. Masuk angin ya gitu kan istilahnya. Oke. Kak Rizka berarti dulu kuliahnya di gizi. Di gizi. Yang buat Kak Rizka suka nih kuliah di gizi? Di gizi itu saya jadi tahu banyak zat gizi apa yang ada di dalam makanan yang baik buat makanan. Terus kalau misal apalagi saya yang suka makan, jadinya karena takut gendut juga, jadi itu bisa ngatur sendiri buat diri kita sendiri supaya nggak terlalu gemuk atau lagi pengen ngurusin gitu. Terus kalau misal ada keluarga biasanya kan yang udah sepuh biasanya ada gejala-gejala penyakit yang tidak menular seperti mungkin diabetes atau hipertensi atau apa, jadinya kita bisa ikut ngatur makanannya buat keluarga kita sendiri gitu. Terus dulu waktu kuliah juga banyak banget praktek-praktek yang lumayan seru sih, kayak buat apa ya, dulu tuh di gizi tuh nggak cuma ngitung nilai gizi aja, tapi kita juga masak buat mungkin bikin tepung, eksperimen gitu, kayak bikin tepung, bikin manisan, bikin pokoknya produk-produk makanan gitu, modifikasi. Terus kita juga pernah buat produk modifikasi gitu buat balita yang biar naikin berat badan. Terus produk makanan buat penyakit diabetes atau mungkin hipertensi atau penyakit-penyakit lain gitu. Jadi seru, kayak banyak eksperimennya, prakteknya banyak. Berarti ini Kak Rizka pinter masak ya? Wah, kalau itu nggak terlalu sih sebenarnya, tapi karena terbiasa mungkin ya, jadi bisa-bisa aja gitu. Oke. Tantangan tersulit kuliah gizi. Kalau tadi kan kesulitan saat sudah bekerja, ini saat pas masih kuliah apa Kak biasanya? Kalau pas masih kuliah paling ini sih, karena ternyata gizi itu mencakup banyak banget, dan biasanya tugas-tugasnya itu banyak kan juga ngitung nilai gizinya. Jadi ketika kita masak itu nggak cuma masak terus bisa dipresentasiin gitu, enggak. Jadi kita tuh masak juga merencanakan satu porsinya berapa nilai gizinya, terus ini jadi berapa porsi, ini nilai gizinya berapa. Itu tuh kayak banyak banget perintilan-perintilannya, jadi kadang tuh malas. Nah itu tantangannya, kayak banyak yang apa ya, detail-detail, perintilan-perintilan buat ngisi tugas itu. Oke. Istilahnya kalau misalnya orang biasa masak ya udah masak, ini tuh harus sedetail jadi itu. harus mikirin buat produk juga mikir. Jadi kita nggak cuma ngitung nilai gizi tapi juga ngitung biayanya, ngitung bahannya. Terus biasanya kita tantangannya juga, misal nih udah nemu mau bikin produk apa, ternyata mungkin terlalu mahal, atau enggak, kalau nggak terlalu mahal biasanya kita udah ngitung-ngitung ternyata satu porsinya kurang nilai gizinya, jadi perlu ditambah ini, atau enggak malah lebih. Jadi harus gimana caranya biar sesuai sama tujuan kita buat produk itu gitu. Oke, ya. Makasih banyak ya ini Kak Rizka, saya jadi tahu. Biasanya kalau ada terdengar dari saya ahli gizi itu, dalam pikiran saya tuh kayak ngatur-ngatur ini makanan ini gizi ini terus ngarahin, ternyata gizi itu seluas itu. Luas banget, iya. Dulu malah saya sebelum masuk kuliah gizi itu malah mikirnya mungkin yang nganter makanan. Malah nganter makanan. Mungkin lebih parah ya kiranya. Tapi ternyata setelah masuk, bukan, ternyata yang nganterin itu ada sendiri namanya pramusaji. Jadi
Jadi kalau bagian yang masak juga bukan ahli gizi, kan kadang orang paling ahli gizi kerjanya di rumah sakit cuma masak gitu. Enggak, di rumah sakit itu yang masak ya ada sendiri ramu masaknya. Oh. Jadi kita cuma bagian merencanakan dietnya, terus buat menentukan pasien ini makannya apa gitu. Oke. Bentuk makanannya juga direncanain karena gejala pasien kan beda-beda. Mungkin ada perutnya kembung atau perutnya kenapa, jadi bentuk makanan nggak bisa semuanya sama gitu. Wow, sedetail itu ya. Iya, banyak rincian-rinciannya yang nggak kelihatan gitu. Di sini saya malah jadi sadar kalau ternyata memang hal yang paling mahal itu kesehatan. Betul. Kayaknya kebiasaan saya untuk suka jajan ini itu pedes-pedes dan lain-lain ini rasanya terpukul. Iya, mungkin perlu dibatasin ya. Iya, aduh masih sulit nih Kak Rizka. Oke, selain Kak Rizka yang sekarang udah sibuk bekerja ini, mungkin ada ikut aktivitas lainnya? Sekarang mungkin ikut kayak semacam English Club gitu, buat karena saya suka bahasa Inggris, jadi saya ikut program itu. Wow, apa itu kegiatannya Kak? Jadi kegiatannya sih kita kayak pelatihan gitu sih. Oh iya. Terus mungkin kadang tuh juga ada ujiannya buat kita udah sampai level mana, semacam itu. Setiap seminggu sekali atau bagaimana? 1 bulan itu 2 kali. Oh, 1 bulan 2 kali? Iya, ujiannya. Oh, kalau kayak pelatihan buat improve English aja gitu. Oh, temennya banyak dong? Iya, banyak di situ, ada teman-teman dari kuliah juga ada yang ikut di situ ternyata. Jadi kita udah lulus ternyata masih ketemu lagi di situ. Kalau kuliah, kalau English Club namanya, itu ujiannya sebulan 2 kali. Iya. Tapi kalau kelasnya istilahnya pas belajar barengnya setiap apa? Kelasnya itu sebenarnya tinggal kita aja sih yang nentuin, karena ini tuh apa ya namanya ya? Kayak karena banyakan yang udah kerja ya. Jadi nentuinnya kita sendiri yang jadwalin gitu, nggak tentu semuanya sama. Oh, berarti bukan yang kayak kuliah jadwal ini hari macam ini. English course gitu ya. Oke. Ini Kak Rizka, terima kasih banyak udah banyak cerita. Saya jadi tahu ilmu gizi, saya jadi tahu Kak Rizka juga ada aktivitas lain. Ini keren nih, maksudnya udah kerja ini itu udah bener-bener capek sama dunia kerja, kan pasti ada capeknya kan. Iya. Tapi ternyata masih menyempatkan untuk belajar. Saya apresiasi banget, bisa dicontoh banget. Gini, saya mengucapkan terima kasih nih Kak Rizka udah berkenan hadir menemui saya yang katanya nanti juga mau bercerita. Insya Allah saya akan menjadi pendengar Kak Rizka, dan semoga tetaplah dengan harapan setelah bercerita pastilah ada hal baik yang nantinya bisa dicapai itu ya Kak Rizka. Oke. Ini saya sampaikan dulu, di saat Kak Rizka nanti bercerita atau curhat lah istilahnya ya, nanti silahkan untuk secara lepas saja, terbuka saja, tidak apa-apa, karena nanti saya pasti menjaga rahasia Kak Rizka. Sudah menjadi apa ya Kak istilahnya, memang kewajiban saya dan janji saya dengan profesi saya sebagai konselor untuk tetap keep lah pokoknya kunci apapun cerita dari konseli. Jadi nanti Kak Rizka nggak perlu khawatir atau takut nanti bocor ceritanya kemana-mana, insya Allah tidak. Terus kita ini ya kesepakatan waktu mungkin kurang lebih nanti sampai kisaran 1 jam datang. Dari awal tadi kita juga sudah bercerita, insya Allah nanti sekitar 50 menitan lah gitu ya Kak Rizka. Cukup lah ya. Cukup. Oke. Bisa dipahami ya Kak Rizka. Kalau boleh tanya nih Kak Rizka, udah pernah ikut sesi konseling belum sebelumnya? Belum pernah, jadi baru ini mencoba untuk konseling karena mungkin udah terlalu bingung ya kenapa kayak gini gitu. Oke. Sebelum ini kalau ada problem dalam hidup biasanya ada teman cerita atau memang dipendam diri? Biasanya mungkin cerita ke teman, tapi karena semakin kesini mungkin karena semuanya udah kerja juga, jadi kayaknya makin dikit waktu buat bisa cerita ke temen karena mereka juga sibuk, saya juga sibuk, jadi akhirnya juga cuma mendem sendiri gitu banyak kan.
akhirnya mendem sendiri ya. Kak Rizka udah tahu belum hal-hal tentang konseling, atau apa yang Kak Rizka ketahui tentang konseling? Kalau dengar kata konseling itu apa yang terlintas? Yang terlintas konseling itu bagi saya mungkin curhat, tetapi dengan apa ya, dengan tujuan saya dapat solusi gitu. Oke. Jadi konseling itu memang proses pemberian bantuan ya Kak, face to face kayak kita saat ini. Jadi nanti istilahnya tuh secara mudahnya aja ya, konselor bercerita dan konselor mendengar. Sesungguhnya didengar itu sudah suatu terapi gitu Kak. Kakak kan pasti sadar juga kan, misalnya kalau lagi cerita ada yang mendengarkan itu kayak lebih akhirnya ada yang ikut denger juga, jadi kayak nggak wah brundel gitu kan. Nah tapi di sini kita juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah saya sebagai konselor itu untuk menjembatani Kak Rizka menemukan solusi itu sendiri. Jadi nanti kita sambil jalan lah nanti, insya Allah semoga tercapai ya Kak. Oke. Silakan Kak Rizka, boleh diceritakan apa yang memang menjadi gangguan seorang ibu. Mungkin tadi kakaknya juga udah menyebutkan mengenai lika-likunya kerja tadi ya. Oh iya. Jadi selama ini saya kerja itu kan mungkin harus berangkat pagi terus pulang sore ya. Berangkat pagi itu karena biasanya kalau shift pagi berangkatnya juga karena saya tuh, jadi permasalahannya tuh saya nggak bisa naik motor, saya belum berani naik motor. Nah tetapi kerjaan saya tuh butuh buat gimana ya, setiap hari kan harus ke rumah sakit, dan waktu libur juga jarang-jarang ya, cuti juga jarang, paling 1 minggu kan harus 6 hari kerja. Jadi kalau makin lama ini kayak makin boncos gitu kalau setiap hari harus naik ojek buat ke rumah sakitnya, bolak-balik PP gitu. Jadi kok kayaknya saya tuh harus ngelawan rasa takut saya waktu naik motor gitu. Jadi saya bingung kenapa saya masih nggak bisa buat naik motor, padahal ya kalau di jalan-jalan kecil gitu bisa ya, tapi kalau di jalan raya udah mulai rame motor, terus mungkin ada truk atau mobil-mobil banyak itu, apalagi pagi-pagi berangkat kerja ya, itu rasanya tuh langsung kayak panik sendiri, terus kayak nggak mungkin saya bisa ke rumah sakit buat kerja naik motor sendiri. Tapi saya juga bingung gimana supaya saya bisa melawan rasa itu gitu, karena saya harus boncos terus, harus naik ojek terus, PP, terus apalagi mungkin kalau ada jalan luar juga biasanya naik bank teman kerja, kan makin lama nggak enak ya. Oke. Ini pada intinya ini Kak Rizka ini kerja setiap hari harus ke rumah sakit, tapi belum berani naik motor sendiri di jalan raya. Tak bisa naik motor, bisa, tapi tidak memiliki keberanian itu. Betul. Hal apa yang membuat Kak Rizka takut yang paling utama? Kenapa bisa naik motor tapi kok nggak berani naik motor? Nggak tahu ya, apa karena udah apa namanya ke ini loh, rasanya tuh kayak aku emang takutan gitu, rasanya aku emang takutan, jadi kayak nggak berani. Dulu sih sempat ya kayak sampai naik motor tuh jatuh bareng sama saudara, itu jadi bikin saya makin nggak berani, padahal orang-orang bilang ya jatuh dari motor ya biasa gitu. Tapi itu kayak langsung, padahal cuma sekali 2 kali gitu jatuh, tapi langsung kayak bikin saya nggak bisa, saya nggak mampu buat naik motor gitu loh, kayak gampang menyerah, terus kayak aneh aja, kayak orang-orang latihan jatuh bangun juga biasa aja gitu, tapi saya ngerasa langsung kayak trauma, terus kayak nggak mau, padahal kalau kayak gini terus ya gimana nggak dilawan gitu. Iya, oke. Saya mengerti ini yang Kak Rizka rasakan ya. Memang kadang orang ada kemampuan di situ tapi dia nggak bisa berjalan dengan kemampuannya gitu loh Kak. Iya. Sejak kapan nih Kak Rizka merasakan atau mempunyai pikiran kayak gitu, khawatir sendiri, takut dan lain-lain, terus menghambat mobilitasnya selama ini? Sejak kapan? Mungkin sejak masuk kuliah dulu ya. Jadi tapi untungnya karena kuliah dulu tuh kosnya tuh nggak terlalu jauh dari kampus, jadi
saya masih bisa jalan kaki. Tapi ya kadang kayak butuh mungkin waktu PKL atau apa gitu kan butuh bisa buat naik motor ya, karena bakal kesana kesini ke rumah warga atau gimana. Itu juga akhirnya nebeng temen. Itu saya ngerasanya kayak makin nggak enak, kayak saya udah gede, saya udah kuliah tapi nggak bisa naik motor, kayak nggak berani. Terus apalagi makin sekarang kerja, jadi ngerasa pengen ngelawan gitu. Padahal teman-teman juga bilang dulu tuh udah pernah nyoba buat apa namanya, yang nyetir motornya, terus teman saya yang di belakang. Nah itu ngerasanya ya saya bisa-bisa aja gitu, kayak naik motor ya bisa-bisa aja, nggak yang sampai parah banget. Tapi mungkin karena sayanya nggak yakin, sayanya takut, saya ngerasa aku emang nggak bisa, jadinya kayak nggak maksimal gitu, kayak takut jatuh, takut nabrak, takut apa gitu. Takut jatuh, takut nabrak. Apakah ada hal yang membuat Kak Rizka jadi seperti ini? Maksudnya pernah melihat sesuatu yang menakutkan atau bagaimana nih kok bisa ada muncul seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin karena mungkin triggernya itu dulu waktu jatuh ya sama saudara itu sampai kena marah gitu kali ya. Jadi ngerasa salah banget, ngerasa kayak aku emang nggak bisa, aku emang nggak mampu. Nah, rasanya terus kayak mendoktrin diri sendiri tuh, kayak aku tuh emang nggak bisa kayaknya deh. Atau mas, tapi juga di sisi lain pengen ngelawan itu, karena nggak mungkin aku masa kayak gini-gini terus. Iya. Oke. Ketika ada perasaan takut itu, ada pikiran-pikiran yang mengganggu, apakah berdampak pada kondisi fisik Kak Rizka selama ini? Mungkin contohnya lah mudahnya jadi gampang tremor atau jadi gimana gitu, ngefek gak ke fisik? Mungkin kalau sampai kayak gitu belum sih, tapi itu jadi kalau lagi sendiri. Jadi tiba-tiba kayak apa ya, ngerasa bersalah, ngerasa diri tuh nggak mampu, kayak insecure, terus nggak yakin, kayak udah sedewasa ini tapi kemampuan seperti ini harusnya bisa dong, rasanya kayak gitu. Jadi biasanya mungkin nangis sendiri, terus ngerasa yang ngerasanya nggak aman gitu, ngerasa mending-mendingan sama yang lain juga, kayak harusnya tuh aku bisa, orang teman-teman juga bilangnya bisa, tapi aku ya sendiri yang kayak nggak bisa ngelawan itu gitu, kayak terus-terusan aku ngerasa aku nggak bisa. Sudah pernah mencoba melakukan hal-hal yang sekiranya membantu diri Kak Rizka sendiri untuk keluar dari pikiran itu atau belum? Nah mungkin kalau bagi saya melawannya mungkin emang harus nyoba dan latihan buat naik motor ya. Tapi sama ini belum dicoba. Berarti baru muncul kayak aku paham aku harusnya seperti ini, tapi belum ada implementasinya ya. Betul. Masih terbelenggu dengan rasa takut itu. Betul. Kak Rizka yakin dengan pikiran Kak Rizka sendiri ini? Yakin gimana maksudnya? Kayak ini aku mikir seperti ini tuh aku memang seperti ini, atau aku mikir kayak gini tapi enggak selalu melawan, atau memang Kak Rizka yakin kalau Kak Rizka tuh nggak bisa gitu? Nah itu yang kedua sih, yakin kayak nggak bisa gitu, kayak mungkin emang ada orang yang nggak bisa kali naik motor, saya ngerasanya kayak gitu, saya terusan tapi gimana, saya udah masa saya nggak mau mandiri, nggak bisa mandiri sendiri buat udah kerja gitu, masa mau terus kayak gini. Tapi juga ya itu masih mikir kayaknya emang ada orang yang nggak bisa, tapi juga harus pengen ngelawan, tapi masih ada rasa kayak nggak bisa gitu. Kalau melihat orang-orang di sekeliling Kak Rizka yang bisa naik motor, bisa istilahnya Kak Rizka juga bisa naik motor sih, maksudnya dia berani, terus setiap hari kerja dia bawa kendaraan sendiri, itu bagaimana perasaan Kak Rizka? Apakah iri atau sebel atau termotivasi atau seperti apa? Malah saya tuh ngerasanya keren, maksudnya mereka itu keren bisa kayak gitu, bisa sendiri. Tapi pengen termotivasi, tapi nggak ada apa ya, nggak ada usaha, nggak ada dorongan buat latihan terus. Jadi masih sama aja ngerasanya kayak gini-gini terus. Saya kan nggak bisa naik motor tuh kan di kota ya. Nah di rumah sakit ini kerjanya kan di kota, jadi saya ngerasanya tuh saya bisa, tapi nggak bisa gimana tuh. Pokoknya di selama kerja ini tuh kayak tuh harusnya tuh bisa, tapi
nggak tahu kenapa kalau udah masuk di kota terus banyak kendaraan rame jalannya itu udah aku langsung ngerasa kayak memaklumi diri malahan. Oke. Nah kayak lebih ke oke Ya lah udah, aku tuh emang nggak iya. bisa gitu ya. Tapi nanti di satu sisi nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Betul. Oke, aduh saya ikut bingung nih Kak Rizka. Sulit memang ya di kondisi seperti itu. Kita sadar kita pengen melawan, tapi belum ada ini ya keberanian untuk melawan itu. Tapi kita udah tahu kita harus seperti ini gitu kan. Iya. Wah di sini tuh bener-bener ganggu pikiran Kayak gitu kan. bertabrakan gitu loh pemikirannya. Iya, saya mengerti. Mengganggu pola hidup Kak Rizka atau tidak sebenarnya? Seperti kalau misalnya pikiran ini muncul memang ketika saat hendak naik kendaraan aja, atau terngiang-ngiang di sepanjang hari, atau malah ganggu tidur gitu. Terkadang tuh kayak lumayan terngiang-ngiang ya, karena apalagi di rumah sakit mungkin ada kegiatan di luar yang mengharuskan kayak sendiri. Terus ngelihat teman kerja itu pada bisa mandiri bawa kendaraan mereka sendiri kemana, kesini, kesana. Tapi saya bisanya tuh ya langsung ke tempat itu, kayak maksudnya bisanya pakai ojek gitu kan. Jadi kayak apa ya, ngerasa kurang sama diri sendiri gitu loh. Dan itu sering terjadi ya karena mungkin di tempat kerja kan banyak kegiatan luar juga, terus ngerasa apa ya, ngerasa kurang gitu. Ada orang yang mengetahui tentang hal ini selain Kak Rizka bercerita pada saya, mungkin orang tua tahu nggak? Orang tua kurang tahu sih, cuman taunya tuh kayak ya aku emang nggak bisa naik motor gitu. Oke. Kayak nggak berani naik motor di kota gitu. Taunya kayak ya emang belum lihai aja gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu tahu kalau ada pikiran seperti ini. Iya. Kalau teman-teman gimana ini respon umum kalau ngelihat kamu naik ojek terus atau gimana? Kalau respon temen sih mungkin karena udah kerja ya, jadi nggak terlalu banyak yang peduli. Tapi tuh ini loh, rasanya diri sendiri tuh yang ngerepotin orang-orang gitu. Kayak mungkin sering nebeng kalau misal ada kegiatan di luar atau apa ya, mungkin kalau dulu kuliah sih mungkin teman-temannya masih pada nanyain gitu. Terus tapi kalau sekarang udah kerja, rasanya kayak ngerepotin aja dan kayak nggak kompeten gitu, kayak nggak maksimal gitu diri sendiri tuh. Kayak harusnya tuh kamu udah bisa gini kayak nargetin diri ini, tapi itu masih belum gitu. Masih belum ya, oke. Hal yang paling membuat Kak Rizka takut, maksudnya pikiran yang paling mengganggu itu kalau mau naik kendaraan di jalan raya, yang paling bikin takut lah, takut jatuh atau takut apa atau gimana? Yang paling dahsyat. Paling ya, takut nabrak orang sih. Takut nabrak orang. Apalagi kalau udah diklakson sama apa, nggak tahu truk atau mobil atau apa yang ngelakson, kayak akunya terlalu pelan atau mungkin kayak ngerasanya langsung panik sendiri. Apakah Kak Rizka sebelumnya sudah pernah nabrak orang? Kalau nabrak orang sih nggak pernah ya, pernahnya jatuh. Tapi itu saudara sih yang di depan, jadi bukan. Tapi mungkin itu juga bikin yang trauma sih. Jadi setelah kejadian itu, kan dulu yang pertama yang tadi saya ceritain kan itu saya yang depan. Tapi ini tuh yang kedua ini kecelakaan yang mungkin lebih kayak parah gitu loh. Nah itu saya setelah kejadian itu juga, padahal bukan saya yang nyetir, tapi sayanya jadi trauma buat naik motor. Saya sampai kemana-mana tuh minta anterin. Waktu itu lagi libur ya, karena setelah kecelakaan itu lagi libur, waktu itu masih kuliah. Terus jadi saya kemana-mana itu minta anterin ayah saya. Kayak langsung trauma, terus gak berani naik motor dulu gitu. Rasanya kayak takut aja, padahal bukan saya yang nyetir gitu. Setelah kejadian itu, maaf ya Kak Rizka, berarti kondisinya kecelakaan ya saat itu? Iya. Apa yang Kak Rizka lakukan untuk kayak rehab diri sendiri gitu? Gak terlalu banyak yang ini sih, paling
karena waktu itu juga lagi libur, jadi nggak terlalu banyak yang mengganggu di pikiran. Tapi tuh apa ya, setelahnya saya baru nyadar kayak saya jadi semakin takut buat naik motor sendiri. Padahal waktu itu awal-awal mau kerja, jadi kayak kondisinya tuh makin nggak karuan gitu loh. Kayak mau kerja, saya nargetin diri buat bisa kemana-mana sendiri, mandiri, tapi ternyata malah makin trauma. Oke. Nggak jelas pikirannya Iya, gitu. iya. Saya memahami betul. Saat ini Kak Rizka datang bercerita kepada saya kalau punya pikiran-pikiran seperti itu, gak berani naik kendaraan sendiri. Itu konteksnya naik kendaraan sendiri. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau misalnya udah naik ojek atau dibonceng teman, dibonceng saudara, apakah rasa itu tetap ada? Kalau di bonceng ojek sih nggak ada gimana sih. Tapi kalau temen, mungkin ada beberapa temen yang kayak ngendarain terlalu kenceng atau apa ya, ugal-ugalan gitu, jadi takut jatuh atau takut nabrak. Jadi emang bahkan di bonceng temen aja saya pengennya pelan-pelan aja gitu, kayak terlalu takut. Pokoknya rasa takut itu terus berputar-putar di pikiran saya gitu. Oke. Sudah sejak dulu ya Kak Rizka? Iya. Sudah sejak dulu. Udah takut, trauma, tambah pernah kecelakaan juga. Selain hal ini, apakah Kak Rizka punya ketakutan trauma di hal yang lain mungkin? Kalau ketakutan lain yang kayak terus-terusan sih nggak ada ya. Paling cuma itu, kayak saya terus-terusan takut buat ini, saya baru ingat, saya tuh sering ngerasa kalau saya tuh harusnya mampu di suatu bidang. Dan ini kayak misal apa ya, ngerjain sesuatu, misal ditanggung jawabin jadi mungkin ketua atau apa. Saya masih selalu ngerasa saya tuh nggak mampu di ini, padahal akhirnya juga bisa. Jadi apa ya, problemnya tuh saya terus-terusan ngerasa kayak nggak bisa dan nggak mampu, padahal pada kenyataannya bisa-bisa aja. Nah, iya. Terus yang naik motor ini juga, mungkin kalau yang naik motor ini ada backgroundnya ya, maksudnya ada alasan dibalik itu kenapa bisa kayak gitu. Iya. Tapi bingungnya tuh kayak kok sampai sekarang, padahal udah dari dulu tuh maksudnya ajaran buat bisa naik kendaraan sendiri, tapi sampai udah kerja ini, maksudnya berarti udah bertahun-tahun banget gitu, nggak hilang-hilang. Sudah lama ya berarti Kak Rizka ya. Kak Rizka tadi juga bilang kalau sebetulnya bisa tapi pikiran itu ada gitu. Iya. Kalau menurut saya ya Kak Rizka, itu wajar sebenarnya kalau selagi nggak mengganggu. Kadang tuh kita kayak pas lagi dibebani tanggung jawab tuh, aduh bisa nggak ya? Tapi begitu dijalani ya bisa. Nah selama ini Kak Rizka meskipun kepikiran bisa nggak ya, atau aku tuh kayaknya nggak mampu deh gini-gini, tapi akhirnya menjalani itu tuh dengan terpaksa atau ketika sudah jalan enjoy? Kalau itu mungkin kalau udah berapa waktu akhirnya enjoy sendiri. Oke. Tapi juga tergantung dengan keadaannya ya, maksudnya kalau lingkungannya ternyata mendukung dan menyenangkan buat saya enjoy. Tapi kalau ternyata benar-benar nggak mendukung buat aku tuh bisa melewati semua tugas-tugas itu, jadinya tuh kayak terpaksa. Jadi nggak melulu terpaksa sih, dan juga ada momen saya tuh enjoy sama ternyata perlu juga ya kayak gini. Kayak awalnya mungkin terpaksa, tapi setelah itu juga senang ada pengalaman kayak gini. Nah itu Kak Rizka bilang ada rasa enjoy ketika itu. Nah itu ini bisa jadi ini ya, bahan untuk nanti Kak Rizka berani naik motor. Ini pasti ada rasa enjoy nanti kalau naik motor, kayak wah ternyata nggak semenakutkan ini gitu loh. Nah sekarang saya tanya nih, apa sih konsekuensinya ya yang Kak Rizka tahu kalau Kak Rizka terus berpikiran seperti ini? Konsekuensinya apa dalam kehidupan Kak Rizka kalau Kak Rizka terus mikir aku nggak bisa naik motor begini? Yang pertama itu tadi ya, boncos, oke. Yang kedua, saya bakal ngerasa nggak percaya diri dalam beberapa hal, bukan hanya naik motor. Oke. Kayak padahal cuma karena itu, tapi kayak ngerasanya saya
kayak nggak mampu gitu, kayak kurang gitu. Terus mungkin hubungannya sama teman kerja juga kali ya, kayak ngerasanya jadi nggak nyaman karena dari saya tuh kayak nggak enak buat terus-terusan nebeng sama mereka kalau misal lagi ada kegiatan bareng kayak gitu. Iya. Berarti tadi intinya Kak Rizka udah paham konsekuensinya kalau terus berpikiran seperti itu. Kalau mikir itu terus, nanti endingnya boros, terus nggak percaya diri sama hubungan dengan teman-teman, relasi dengan teman-teman. Oke, sekarang mari kita rumuskan tujuan bersama kita, Kak Rizka. Gimana nih? Ini pengennya jadi seperti apa nih? Arahnya kemana nih? Pengennya sih bisa melawan rasa itu ya, rasa takut itu. Karena apa ya, yang ada di pikiran tuh harusnya aku bisa, tapi nggak tahu gimana caranya gitu loh. Kayak gimana caranya buat ngelawan itu, karena terus-terusnya yang ada di pikiran tuh malah kadang tuh maklumi itu. Jadi kayak pengen tahu gimana caranya bisa melawan itu, kayak biar bisa naik kendaraan sendiri. Oke. Tujuan kita bersama ya, pokoknya gimana caranya melawan pikiran itu biar nggak lagi kepikiran hal seperti itu, dan bisa naik kendaraan sendiri. Oke, ini saya sampaikan kepada Kak Rizka. Tadi saya menangkap apa yang sudah Kak Rizka katakan pada saya, bahwa sebenarnya tadi saya disuruh teman saya buat naik motor di depan nggak seburuk itu. Teman saya juga merasa kamu tuh bisa gitu kan. Nah itu bisa. Nah gimana nih? Saat itu gimana nih? Bisa diceritakan kenapa akhirnya berani? Kepaksa kah atau gimana kok bisa dan sampai diakui oleh teman Kak Rizka kalau kamu tuh sebenarnya bisa-bisa aja loh gitu? Waktu itu sih ya kepaksa ya, karena teman-teman kayak udahlah nyoba aja, karena masa mau kayak gini terus gimana ya, juga jadinya kepaksa karena nggak enak nge-nebeng temen terus kalau misal lagi main atau jalan. Jadinya kepaksa. Dan sebenarnya dulu juga pernah nyoba sendiri apa-apa tuh kayak karena bisa sendiri karena kepaksa, tapi apa ya, rasanya kayak mesti tetap apa ya bilangnya ya, kayak gemeter sendiri gitu loh kalau nyoba, padahal ya aslinya bisa, tapi takut aja, malah kayak nyelakain orang gitu loh, takut nabrak atau apa. Saat boncengin temen tuh, itu jauh Kak Rizka? Iya. Bagaimana keadaan lalu lintas saat itu? Rapat? Oh, itu nggak terlalu rapat sih, jadi mungkin itu yang membantu nggak sepanik itu, maksudnya tetap bisa jadinya karena itu nggak terlalu rame. Saat itu apa yang Kak Rizka rasakan ketika mengendarai kendaraan yang akhirnya wah aku ternyata tuh bisa? Apakah ada rasa bangga atau lebih didominasi rasa takutnya saat itu? Ya rasa seneng, rasa bangga, kayak oh gini, kayak rasanya tuh apa ya, langsung rasa seneng aja sama diri sendiri ternyata bisa. Tapi gimana ya, kayak bingung, rasanya tuh kayak itu semu gitu. Kayak padahal udah kesenangan nyata saat bisa, tapi mungkin rasanya kayak gitu, kayak aku tuh nggak beneran bisa gitu. Berarti naik motor hawanya kayak tadi tuh mimpi loh sebenarnya gitu ya. Mungkin kayak gitu. Setelah sampai di tujuan dan akhirnya Kak Rizka selamat, tidak seperti bayangan-bayangan yang biasanya terlintas, apakah ada kepercayaan diri yang meningkat atau masih stuck? Sedikit. Nah itu tadi hanya kayak semu, kayak sesaat aja, kayak saya seneng bisa naik motor, tapi kayaknya sebenarnya emang nggak bisa, kayak itu emang karena terbantu sepi. Dan tapi sebenarnya itu waktu malam-malam sih, jadi sebenarnya lebih ngeri lagi ya. Menurut saya kalau malam tuh naik motor tuh lebih ngeri lagi, tapi ya itu kayak rasanya cuma sesaat aja gitu. Setelah itu saya ngerasa masih kurang, saya kayak nggak bisa deh gitu. Oke. Cukup aneh ya pemikirannya. Nggak tahu itu emang yang terlintas di pikiran saya. Iya. Ketika Kak Rizka naik kendaraan, kemudian teman Kak Rizka tahu kalau sebenarnya Kak Rizka ada kemampuan untuk bisa, apakah ada apresiasi yang keluar dari mulut teman Kak Rizka? Oh ada. Ya, ada. Iya. Seperti apa? Saya boleh tahu? Nah itu bisa, kamu tuh bisa yo, kamu tuh cuma takut aja, kamu tuh cuma perlu latihan, kamu bisa gitu.
setelah mendengar kalimat apresiasi dari teman Kak Rizka, apa yang Kak Rizka rasakan? Perasaannya bagaimana? Pastinya seneng tapi masih ngerasa belum bisa. Nggak tahu apa yang sebenarnya yang saya harus capai supaya saya tuh benar-benar ngerasa saya bisa gitu. Kayak itu belum cukup buat saya ngerasa bisa. Meskipun temen-temen udah kayak istilahnya udah proof gitu. Iya. Tapi saya sendiri belum ngerasa cukup. Baik. Bagaimana dengan kebiasaan Kak Rizka di setiap harinya? Apakah Kak Rizka sering mengucapkan afirmasi positif untuk diri sendiri atau tidak pernah? Tidak pernah. Mungkin diri ini terlalu jahat ya. Iya. Kak Rizka yang bilang seperti itu. Untuk kadar rasa syukurnya, apakah wah aku ternyata, maksudnya syukur itu untuk apresiasi diri sendiri, wah ternyata aku hebat, ternyata aku bisa. Apakah di setiap harinya pernah berterima kasih pada diri yang sebegitu dalam Kak Rizka mampu melewati hari-hari Kak Rizka? Untuk aspek yang ini, yang naik generasi ini nggak pernah. Tapi untuk lain-lainnya mungkin kadang-kadang iya. Oke. Cuma ya emang banyak kan lupa untuk berterima kasih pada diri sendiri mungkin. Jadi kayak terlalu keras. Tapi ya nggak tahu gimana cara keluar dari kebiasaan seperti itu dan pemikirannya seperti itu. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa membantu. Ketika kita berusaha untuk berbicara dengan diri kita sendiri atau self-talk, bicara diri, itu kita sedang benar-benar masuk ke dalam diri kita memahami, merenungi, mengerti apa kekurangan kita, mengerti apa kelebihan kita, dan bagaimana caranya untuk kita menata diri. Terus istilahnya tuh seperti mengurai benang yang benar-benar ruwet dalam kehidupan, khususnya kalau setiap hari, setiap mau tidur, terus kita kayak renungan dulu. Nah itu membantu sekali Kak Rizka. Kak Rizka pernah nggak melakukan seperti itu? Atau tidur udah capek lah, nggak usah pakai ini itu atau bagaimana? Tidak pernah. Oke. Kak Rizka ini masih ada sisa waktu. Kita lanjutkan untuk tekniknya. Semoga ini bisa membantu dan juga bisa diamalkan Kak Rizka setelah ini. Kita akan latihan untuk bicara diri atau self-talk. Jadi nanti saya akan contohkan kepada Kak Rizka, kemudian nanti Kak Rizka bisa coba. Sebelumnya saya mau tanya, sebelum kita masuk ke teknik, Kak Rizka pernah sebelum memulai hari itu mengucapkan kalimat-kalimat baik, kayak gampangnya istilah semangat untuk diri sendiri, paling nggak minimal semangat Rizka untuk hari ini, ke diri kita sendiri, diri Kak Rizka kalau pagi kadang-kadang iya, kayak lagi moodnya lagi baik, seperti hari ini akan baik, dan ya semangat, kayak pagi-pagi masih moodnya masih baik sih pernah ya, tapi ya nggak setiap hari kayak gitu. Apa yang Kak Rizka rasakan setelah Kak Rizka mengucapkan kalimat seperti itu? Moodnya jadi makin baik lagi sih, kayak jadi menjalani hari itu kayak lebih semangat dan lebih tertata gitu. Oke, ada energi baik ya yang masuk dalam tubuh. Oke, kata-kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita utarakan itu sebenarnya adalah energi kita untuk bangkit. Nah, di sini saya tekankan pada Kak Rizka, sering-seringlah mengucapkan kalimat-kalimat baik untuk diri sendiri. Baik itu bentuk syukur atas pencapaian atau harapan-harapan yang ingin dicapai. Mungkin kalau bentuk syukur ketika kita hendak tidur. Nah, kalau ucapan-ucapan untuk mencapai harapan-harapan kita setiap memulai hari sebelum Kak Rizka bekerja. Nah ini silahkan coba deh Kak Rizka rubah yang biasanya aku takut, atau hari ini akan buruk ketika aku merasa seperti ini, atau ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika aku naik motor. Coba dirubah semuanya. Kalau dengan kalimat semisal seperti ini, bisa dimodifikasi sesuai ini ya, kenyamanan Kak Rizka, tapi contohnya seperti ini. Ini akan terasa nyaman ketika aku selalu berpikir positif dan aku mampu melewati hari-hariku. Aku bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Orang-orang pada umumnya bisa, aku juga pasti bisa. Aku bisa naik motor, berarti juga aku bisa mampu naik motor di jalan raya, bukan hanya naik motor di jalan sepi saja. Aku mampu untuk hari ini, aku bisa, dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi.
Kira-kira bagaimana kalau setiap harinya mengucapkan kalimat seperti itu? Kalau Kak Rizka dengar sendiri tadi. Mungkin iya sih bakal apa ya, lebih optimis buat bisa naik kendaraan sendiri, terus mungkin rasa takut-takut itu juga lebih berkurang gitu. Karena kita menanamkan pemikiran seperti itu. Jadi kayak istilahnya apa ya? Menanam benih untuk biar nanti tumbuh. Jadi semakin lebih berani. Nah, coba Kak Rizka ucapkan nih, sesuai kenyamanan Kak Rizka, sesuai apa yang ingin Kak Rizka capai. Boleh dengan mata terpejam atau bagaimana sih nyamannya, dicoba dulu saja. Aku bisa, Oke. aku mampu, orang lain bisa naik kendaraan sendiri, bisa mandiri, aku pasti bisa. Aku percaya diri, aku bersyukur, aku bisa semua yang sudah aku lalui. Jadi gak boleh buat ngerasa gak aman, buat insecure sama diri sendiri. Terus pasti apapun yang sudah diusahakan pasti bisa dilalui, dan aku bisa buat mandiri dan seperti orang lain. Oke, bagus sekali. Komplit. Harapan-harapan yang memang ingin dicapai semua sudah diutarakan. Gimana rasanya setelah mengucapkan kalimat seperti ini? Lebih apa ya, kayak lebih lega dan merasa lebih mampu. Selama ini belum pernah mengucapkan kalimat seperti itu? Belum. Masih terngiang-ngiang dan terbuai-buai pikiran-pikiran yang buruk. Oke, kalau Kak Rizka sekarang sudah mengerti bagaimana kita meyakinkan dalam diri kalau kita sebenarnya sudah bisa menata pikiran sendiri. Setelah ini mungkin Kak Rizka bisa amalkan terus-menerus, bukan cuma hari ini tapi seterusnya. Dan setelah muncul kepercayaan diri ini, pelan-pelan saja dulu Kak Rizka boleh coba di jalan raya dengan pengawasan. Kak Rizka ada teman dekat yang biasanya bareng? Ada. Di sini Kak Rizka sebenarnya udah ada kendaraan belum? Oh, ada sih, tapi ya buat kayak ke tempat-tempat dekat aja, nggak sampai ke jalan raya gede. Nah, oke. Ketika Kak Rizka sudah mulai percaya diri dan mampu, dicoba ya. Tapi dengan ini, dikawal sama temennya. Sembari belajar teknik-teknik mengendarai di jalan raya. Kalau misalnya ramai gimana gitu. Nah, sekarang ada lagi nih, Kak Rizka tahu kartun Adit dan Sopo Jarwo? Tahu. Nah, Kak Rizka tahu tokohnya yang anaknya Dennis. tubuhnya gendut. Nah, Dennis. Itu gimana menurut Kak Rizka, Dennis itu? Dennis itu juga, oh iya, jadi kayak mirip dengan apa yang saya alami gitu. Dia terus takut, tapi ternyata setelah dia lawan, dia bisa. Dia bisa, dan bahkan kalau dalam kartun tuh dia mampu melebihi apa yang dia digambarkan sampai jadi superhero, sampai kayak lebih dari kemampuannya yang dia mampu sebenarnya tuh lebih gitu loh. Ya kan? Itu Kak Rizka tahu kan awalnya disuruh apa sama Adit? Afirmasi itu. Iya, kayak Dennis, tutup mata kamu, bayangin. Nah, dia terus bayangin dia jadi superhero, dia ada ini di belakang, dia bisa terbang dan lain-lain, dan akhirnya dia bagaimana? Bisa? Dia bisa melalui, dia mampu. Nah, itu bisa jadi model yang dicontoh sama Kak Rizka nih. Betul. Ya, kalau ternyata kekuatan pikiran itu sedahsyat itu ngefek ke actionnya kita. Kalau kita terus-terusan gak bisa. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Betul. Nah, Dennis tutup mata kamu, bayangin. Dia cuman bayangin aja, meskipun ini emang kartun ya. Iya. Tapi adalah sedikit sangkut pautnya sama kehidupan nyata ya, Kak Rizka. Oke. Gimana nih Kak Rizka, udah siap untuk melakukan bicara diri self-talk kemudian mencoba? Mungkin akan mulai coba besok hari. Jadi dari mulai mau kerja akan mengafirmasi diri positif buat semangat dan optimis, terus biar makin percaya diri juga sama teman-teman kerja. Oke. Berarti sudah siap ya untuk mempraktikkan ini? Siap. Sudah siap juga untuk menonton Dennis? Maksudnya ini bisa jadi modelnya aku nih gitu. Betul. Oke. Kak Rizka, ini sebentar lagi waktu kita berakhir, tapi sebelum itu saya juga ingin menanyakan perasaan baru nih, new feeling Kak Rizka
atau pemahaman baru Kak Rizka setelah kita cinjang ini, kita konseling ini, seperti apa nih? Boleh diceritakan, dijelaskan. Mungkin bisa dilihat dari raut wajah saya jadi lebih ceria, jadi lebih plong, kayak lebih yakin sama diri sendiri gitu sih. Kayak gak melulu ngerasa takut terus. Mungkin memang harus mencoba lagi, jadi itu wajar gitu buat latihan, dan gak semua orang juga kemampuannya sama langsung bisa naik motor dan berani. Jadi saya lebih yakin buat mencoba lagi, buat tetap lebih plong dan tetap meyakini mencoba buat melawan itu gitu. Berarti sudah ada rasa keberanian lah ya istilahnya. Betul. Oke. Yang tadinya masih aduh ini udah wah oke ini gitu ya. Mungkin nanti kita bisa evaluasi bersama ya Kak. Nah, setelah ini proses konseling kita, dan juga mungkin ada pertemuan mendatang lagi untuk sembari saya pantau nih Kak Rizka bagaimana. Mungkin bisa dijadwalin lagi kali ya. Karena kita juga ini kan baru pertemuan pertama, untuk konsultasi pertama kita juga butuh bagaimana nih sebenarnya ini setelah melaksanakan ini setelah mengamalkan teknik ini, apa perubahannya gitu ya. Oke, nanti mungkin kita bisa kontak-kontakan lagi. Terus sebelum sesi konseling ini berakhir, mungkin Kak Rizka boleh dong sampaikan kesannya atau pesannya sama kegiatan ini. Kesannya sih lebih bilangnya, kayak terima kasih juga. Terima kasih udah meluangkan waktunya dan mendengarkan cerita yang mungkin berbelit-belit. Jadi lebih seneng, dan pokoknya terima kasih, lebih seneng bawaannya, jadi kayak menghadapinya lebih nggak terlalu khawatir kayak sebelumnya. Alhamdulillah. Mungkin boleh dong pesannya untuk saya atau untuk kegiatan konseling yang akan mendatang, pesan Mbak Rizka seperti apa? Sudah baik ya, mungkin pengennya lebih lama lagi. Oke. Jadi semuanya udah oke banget, udah solusi yang saya pengen tuh mungkin udah cukup gitu. Oke. Menjadi awalan yang baik untuk melangkah ya Kak Rizka. Iya betul. Oke. Ini kita sudah habis ya Kak Rizka, waktunya pas 50 menit, hampir 1 jam. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling kita. Kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kak Rizka juga istirahat, capek pasti habis kerja. Dan kita agendakan untuk pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali Kak Rizka. Sampai jumpa.